Di mata orang lain itu hanyalah botol kaca. Tapi di matanya itu bisa menjadi teropong. Dengan botol kaca itu dia bisa melihat penembak jitu dari jarak 1 kilometer. Bagaimana dia bisa melihatku? Tak lama dia dibawa oleh angkatan bersenjata. Anak itu terus berteriak minta tolong. Tapi target penembak jitu adalah pemimpin organisasi kriminal. Jika menyelamatkan anak itu, targetnya pasti akan menjadi waspada. Anak itu didorong ke ruang operasi. Jantungnya akan diambil. Anestesi sudah berakhir. Lalu apa? Lakukan saja seperti itu. Di saat situasi genting, penembak jitu memilih untuk menyelamatkan anak itu. Dan juga targetnya. Musuh langsung menyiapkan senjata dan menembak dengan liar. Kapten mengambil kesempatan untuk membuat titik terobosan. Tapi hal itu membuat musuh menjadi marah. Mereka langsung membunuh para sandera. Saat itu tim penyelamat datang. Dan mulai berurusan dengan musuh. Kim Min pergi untuk menyelamatkan anak itu. Hanya dengan pisau dan pistolnya. Dia mampu mengatasi beberapa musuh. Tapi saat dia hendak menyelamatkan anak itu, sebuah bom dilemparkan ke arahnya. Untungnya dia bereaksi tepat waktu. Dan ledakan berhasil dihindari. Dia berhasil menyelamatkan anak itu. Tapi Soma berhasil kabur. Dan itu membuat kapten tidak senang. Aku pernah memberitahumu. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang Soma telah melarikan diri. Dia akan membuat banyak orang terluka. Dan itu karena ulahmu. Bertahun-tahun kemudian, di bawah pelatihan Kim Min, anak itu menjadi penembak jitu yang kuat. Dia diberi nama Kim Tai. Saat itu Kim Min ingin menguji kemampuan Kim Tai. Seekor ular merangkak ke arah mereka. Melihat itu Kim Min bergegas mundur. Karena ini waktunya untuk menguji Kim Tai. Ular itu merangkak ke pistol dan mendekati Kim Tai. Tapi Kim Tai tetap diam di tempat. Di saat situasi berbahaya, seseorang menembak ular itu. Yang menembak adalah gadis yang diselamatkan juga oleh Kim Min. Namanya adalah Tiemi. Dia seorang penembak jitu yang handal. Tekniknya lebih bagus dari Kim Tai. Tak lama keduanya terpilih menjadi tim utama. Kim Tai mendapat tugas pertamanya. Rekan setim bersiap untuk menyergap target. Tapi baru saja beraksi, mereka dikalahkan oleh musuh. Kim Tai dengan cepat menghindari tembakan. Kim Min memintanya untuk mundur. Tapi saat dia sedang memberi sinyal perintah di pos komando tiba-tiba mati. Kim Min menyuruh Tiemi membawa tim kedua untuk menyelamatkan Kim Tai. Tapi saat mereka sudah siap untuk pergi, kapten langsung menghentikannya. Jika aku masih belum tahu siapa yang membocorkan informasi, tidak ada yang boleh keluar dari sini. Lanjutkan tugasmu. Pergilah cepat. Jangan pergi. Ini adalah tugas mereka. Dengarkan dia atau aku. Saat keduanya sedang berdebat, sinyal perintah tiba-tiba pulih. Kim Tai masih hidup dan berhasil menghadapi musuh sendirian. Tapi di antara musuh yang tewas tidak ada pemimpinnya. Lalu di komputer, Kim Tai menemukan sebuah dokumen. Isinya membuat semua orang terkejut. Ternyata Kim Min adalah mata-mata musuh. Tiemi dikhianati. Jangan biarkan mereka kabur. Kim Tai maju sendirian. Tiba-tiba sebuah pistol ditodongkan ke kepalanya. Keduanya langsung bertarung. Tapi setelah beberapa saat bertarung, Kim Tai baru menyadari bahwa lawannya adalah Kim Min. Saat mereka saling menodongkan senjata, Tiemi menembak ke arah Kim Tai. Lalu keduanya langsung bertarung. Tapi kekuatan mereka setara. Jadi tidak ada kemenangan ataupun kekalahan. Kim Min tidak memakai rompi anti peluru. Jadi dia terkena tembakan. Di sisi ini Soma sudah mengetahui pos komando. Tanpa banyak berbicara, dia memerintahkan bawahannya untuk membombardir pangkalan. Ternyata semua ini adalah jebakan yang dia rancang. Tujuannya agar mereka saling bertarung. Dan dia memenangkan pertempuran ini. Tapi Kim Tai berhasil selamat. Tapi apa yang terjadi? Membawa luka psikologis yang dalam di hatinya. Dia memalsukan kematiannya dan melarikan diri. Suatu hari dalam perjalanan untuk memungut sampah, dia bertemu dengan seorang anak yang sedang dikejar banyak orang. Dan saat itu Tiepong mengakui Kim Tai sebagai ayahnya. Karena itu Kim Tai dipukuli dan uangnya diambil. Kim Tai yang marah menarik baju Tiepong. Tiepong sedang mencari ibunya. Ibu Tiepong bernama Tueho dan bekerja di klub malam. Setelah beberapa saat Tiepong dan Kim Tai menjadi akrab.
Tapi di suatu hari sekelompok orang datang dan membawa Tiepong pergi. Kim Tai bergegas mengejarnya, tapi bagaimanapun juga kaki tidak bisa dibandingkan dengan mobil. Saat itu dia melihat pemberitahuan donor darah. Dia menyadari sesuatu. Dia datang ke tempat Tiepong menjual darah. Setelah bertanya pada dokter, dia mengetahui bahwa tempat ini menjual golongan darah ke sebuah organisasi. Juga berspesialisasi dalam mencari golongan darah spesial. Dan kebetulan Tiepong termasuk golongan darah itu. Saat itu dia mengetahui bahwa ada kemungkinan Tiepong dikurung dalam oven. Berdasarkan alamatnya dia menemukan tempat itu. Tapi tiba-tiba dia ditikam dari belakang. Dia dengan cepat menjatuhkan lawan. Kim Tai menyadari bahwa Tiepong telah dibawa pergi oleh lembaga penyelamat. Jadi dia langsung bertanya pada lawannya. Tapi saat hendak bertanya, mereka langsung ditembak liar. Dan dokter langsung mati di tempat. Telepon berdering. Dia tidak menyangka yang menembak adalah timmu. Berhenti mencariku. Di sebelah kananmu terdapat 3 titik buta. Berdasarkan catatannya tahun itu, perbedaannya adalah 2 atau 3 detik. 2 detik, 5, 3 detik. Dan kecepatan menembaknya senjatanya adalah 2,5 detik. Berarti jika Kim Tai ingin melarikan diri, dalam tembakan ketiga dia akan mati. Saudaraku, ayo kita bermain game. Kim Tai memantulkan cahaya ke arah Tiemi. Tiemi melepaskan tembakan ke arah Kim Tai. Kamu curang. Tiemi langsung menembak Kim Tai tanpa henti. Tapi Kim Tai berhasil menghindarinya berkat kelincahannya. Dia menggantung alat pemadam api. Dan Tiemi langsung menembaknya. Saat itu Kim Tai bersembunyi di dalam lift. Tapi saat pintu lift terbuka, dia langsung bertemu dengan bawahan Along. Tapi bagaimanapun dia sudah dilatih sebagai prajurit. Dia menggunakan semua trik untuk mengalahkan bawahan Along. Lalu dia bertarung dengan Along. Tapi karena terkena satu suntikan, tubuhnya menjadi melemah. Pertarungan seperti ini juga bukan gayanya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia bergegas mencari kesempatan untuk kabur. Sebelum kabur dia mengambil kalung Along. Wanita cantik melompat ke dalam kolam. Secara perlahan mendekati target. Lalu dia tiba-tiba menyelam. Saat target melepaskan kewaspadaannya, dia muncul dengan pisau di mulutnya. Target pergi ke alam lain dengan bantuan wanita cantik. Kami telah menemukannya. Bos itu adalah Kim Min. Dan wanita cantik itu adalah Tiemi. Ternyata Kim Min adalah mata-mata Soma. 10 tahun yang lalu, karena Kim Min berkhianat, Soma memerintah bawahannya untuk membunuh Kim Min. Meski sudah mengetahui kebenarannya, Tiemi memilih untuk melindungi Kim Min. Karena bagaimanapun Kim Min adalah penyelamatnya. Tiemi melepaskan tembakan ke arah kerumunan. Selama baku tembak, dia terkena banyak tembakan. Saat dalam keadaan berbahaya, Kim Min berteriak keras agar Along mengambil tindakan. Along langsung mengambil tindakan. Setelah penanganan seluruh bawahan yang hadir di tempat kejadian, Kim Min mengelola seluruh anggota. Dan menjadi bos baru dari kejahatan yang terorganisir. Tapi dalam pertarungan beberapa tahun yang lalu, dia terkena tembakan tepat di jantungnya. Dia masih hidup berkat pengobatan. Tapi itu meninggalkan kerusakan permanen. Selama 4 hingga 5 tahun dia harus menjalani transplantasi jantung. Tapi Kim Min memiliki golongan darah yang spesial. Jadi jantung yang cocok dengannya sangat sulit untuk ditemukan. Dan secara kebetulan Tiepong memiliki golongan darah itu. Mereka menangkap Tiepong untuk menyelamatkan Kim Min. Untuk menyelamatkan Tiepong, Kim Tai tidak mau menempuh jalan lamanya. Jadi dia mengubah dirinya, lalu ambil senjata yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Dan mulailah jalannya untuk balas dendam. Lalu mempersiapkan perlengkapan. Saat ini terlalu dini untuk mengambil jantung Tiepong. Saat akan menjalani transplantasi jantung, sebuah peluru mengenai kaca anti peluru. Kaca anti peluru ini tidak akan tahan. Ah Lang, Ah Bin, Ah Pi, cepat sambut kakak senior kalian. Ya, ketiganya langsung berlari ke dalam hutan. Kim Min mengawasi dan memberi perintah dari jauh. Tapi Kim Tai sekarang bukan lagi penembak jitu seperti dulu. 55 derajat barat daya cepat. Ah Bin dengan cepat melepaskan tembakan ke arah yang diperintahkan. Tapi Kim Tai berhasil menghindarinya. Sebelumnya Kim Tai sudah menyiapkan sebuah pensil.
Dia dengan cepat menusuk leher lawan dengan pensil. Sekarang hanya tersisa aku. Tidak perlu buru-buru. Masih ada peluang. Lawan menembak ke mayat rekannya. Target sudah dihabisi. Bagus. Pada akhirnya 3 orang yang dikirim Kim Min dikalahkan. Kim Tai bergegas menyerbu ke pangkalan. Dia melemparkan beberapa bom asap untuk mengganggu penjaga. Lalu dia menghabisi para penjaga. Kim Min berada di ruang hampa. Mendengar suara tembakan di luar membuat dia putus asa. Dia memejamkan matanya dan mengangkat senjatanya. Setelah Kim Tai mengalahkan penjaga terakhir, dia menggunakan sidik jarinya untuk membuka pintu. Saat dia masuk, dia tidak memperdulikan Kim Min, tapi langsung berjalan ke arah Tie Pong. Kim Min langsung melepaskan 2 tembakan. Seperti saat dirinya ditembak oleh Kim Tai. Apa hubungan anak itu denganmu? Mengapa kamu ingin menyelamatkannya? Jadi apa hubunganmu denganku? Mengapa kamu menyelamatkanku tahun itu? Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.